Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din wa 'allimna at-ta'wil. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih bisa melanjutkan kajian kita dalam rangkaian pembahasan fikih muamalah yang kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, yang mana pertemuan kita kali ini setelah sampai ke dalam syarat yang keempat dari syarat-syarat jual beli, yaitu tentang objek jual beli. Kita telah melewati tentang akad jual beli, yaitu syarat ridha. Kemudian dalam subjek jual beli, yaitu orangnya yang diizinkan oleh syariat untuk melakukan akad, yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Yang berkenaan dengan subjek jual beli, penjual dan pembeli, mereka adalah orang yang pemilik barang atau orang yang diizinkan untuk mentransaksikan barang tersebut. Sekarang kita masuk ke dalam syarat keempat yang berkaitan dengan objek jual beli. Apa yang diperjualbelikan? Yaitu di sini kita membawa ke sebuah kaedah. Kaedahnya adalah al-aslu fil asya al-ibahah wal hil. Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh untuk dimanfaatkan dan halal untuk dimanfaatkan. Boleh untuk dimiliki dan halal untuk dimiliki. Boleh untuk dimakan dan halal untuk dimakan. Ini berlaku hukum asal. Kalau kita katakan ada hukum asal, berarti pasti ada pengecualian. Kecuali. Jadi pada asalnya segala sesuatu boleh kita perjualbelikan. Kecuali beberapa benda yang akan disebutkan nanti, yang ada nas ataupun larangan, dalil yang melarang untuk diperjualbelikan. Apa fungsinya kita mengetahui model seperti ini? Fungsinya adalah agar kita mengetahui apa itu hukum asalnya dan apa itu pengecualiannya. Kemudian dapat terbersit dalam benak kita bahwasanya hukum asalnya itu lebih banyak daripada pengecualian. Karena secara ilmu tatanan bahasa, di bahasa manapun, bukan hanya bahasa Arab, bahwasanya menyebutkan sesuatu yang banyak dengan lafal global, kemudian mengecualikan sesuatu yang sedikit dengan menyebutkan personnya ataupun secara spesifiknya, itulah tata bahasa yang benar. Contoh, misalnya saya mengatakan saya punya 100 orang murid, 4 diantaranya akan saya hukum setelah salat zuhur. Kemudian saya umumkan seluruh murid boleh keluar masjid kecuali fulan, 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 fulan. Inilah kata-kata yang benar. Jadi
Pada asalnya seluruh murid boleh keluar kecuali yang sedikit ini. Jadi saya mengecualikan yang sedikit. Coba bayangkan bila saya mengatakan sebaliknya. Seluruh murid harus tinggal di masjid kecuali, kemudian saya sebutkan 96 orang pengecualiannya. Ini kira-kira orang cerdas atau bukan ini? Ini bukan orang cerdas, orang dungu yang mengatakan seperti ini. Dia pasti akan menyebutkan sesuatu yang asalnya dengan jumlah yang global, semuanya, seluruhnya. Begitu saya bilang kecuali, itulah yang sedikit. Nah, contohnya yang diterapkan di dalam syariat kita adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat tentang apa yang boleh dipakai oleh muslim, oleh muhrim. Ya Rasulullah, ma yalbasul muhrim, apa yang boleh dipakai oleh orang yang berihram? Ingat, lihat, pertanyaan sahabatnya adalah apa yang boleh dipakai. Rasulullah SAW menjawab, yang tidak boleh dipakai adalah. Kenapa? Rasulullah SAW melencengkan dari pertanyaan dia, karena yang bertanya belum paham, sehingga mungkin dia mengira yang boleh dipakai adalah sebagian kecil saja dari pakaian. Ternyata dengan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebaliknya, kamu boleh pakai apa saja kecuali yang ini. Gak boleh pakai kamis itu baju. Gak boleh pakai burnus hoodie yang ada tudungnya. Gak boleh pakai celana. Gak boleh pakai imamah. Gak boleh pakai sepatu. Nah, berarti yang lain boleh pakai, silakan pakai. Jadi jangan pernah kita bayangkan, ya, untuk anda yang mau haji dan umroh misalnya, jangan pernah ada dibayangkan bahwasanya pakaian ihram itu pakaian khusus. Tidak. Yang mengatakan pakaian ihram yang khusus itu hanyalah penjual kain ihram. Yang model-modelnya model-model handuk-handuk seperti itu. Anda mau pakai sarung yang kotak-kotak, yang batik-batik, boleh, sah. Asalkan sarungnya Anda potong dulu, jangan sampai berjahit membentuk lingkaran, melingkari tubuh. Dipotong dulu. Nah, di atasnya Anda pakai misalnya handuk atau pakai kain-kain yang lain, sah ihram Anda? Sah. Dan saya pernah melakukan seperti ini. Ada sebagian orang mengkritik gara-gara mereka menganggap saya nggak pakai ihram. Bukan sarung saya pakai waktu itu, saya memang mencari, karena saya nggak suka pakai kain ihram yang berbentuknya handuk, kayaknya besar seperti itu, berat. Akhirnya saya beli kain biasa, yang kain untuk bahan untuk jahit baju yang warna putih itu, saya beli ringan, handuk, kayak sarung biasa, ya saya pakai. Kemudian saya pakai baru handuknya yang di atas, karena memang handuk di atas itu untuk menyerap keringat. Orang pernah bilang, kamu kenapa nggak pakai kain ihram? Kenapa nggak pakai baju ihram? Karena dalam benak mereka ihram itu adalah baju khusus. Nah, ini yang harus dihapus. Seperti kafan. Kafan itu bukan kain khusus, tapi kain kafan adalah semua kain yang dipakai untuk membalut jenazah. Dinamakan kafan. Anda mau membalut, Anda mau memesan kepada anak Anda, kalau saya mati nanti balut jenazah saya pakai kain ihram saya yang saya simpan di lemari itu. Berarti kain ihram, kain kafan adalah kain yang pernah Anda jadikan untuk ihram. Nah, ini yang pernah saya ketika melakukan pelatihan pengurusan jenazah,
Karena sebelumnya saya sudah tahu bagaimana model kain kafan yang dijual. Saya tidak setuju itu disebutkan kain kafan. Siapa di antara antum yang pernah melihat kain kafan yang dijual-jual itu? 3 lembar, lebarnya cuma 90 cm. Tidak cukup untuk membungkus tubuh sampai ke sini saja, atau nggak sampai bisa menutup seluruhnya. Maka saya bilang kepada panitia, saya tidak setuju itu disebut kain kafan. Jadi kalau kalian mau mengadakan kain kafan, maka belilah kain roll yang lebarnya 150, panjangnya tak terhingga, sehingga ketika ada orang meninggal nanti, kalian tinggal ngukur berapa tinggi orangnya, agar kalian sisakan ujung dengan ujung kira-kira 30 cm atau 20 cm. Nah itulah, jadi untuk membalut sampai ke kiri ke kanan masuk. Walaupun orang bilang, itu bukan kain ihram, nah, itu yang bilang seperti itu hanyalah penjual kain ihram saja. Nah, sedangkan kalau ada yang pakai yang itu, ya sudah pakai segini, pakai di ujungnya segini. Jadi nggak bisa satu kain untuk melipat seluruhnya. Nah, tolong, itulah yang dikatakan la tuhajjir wasi'an. Itu sebuah kaidah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang bisa kita praktekkan di segala hal. Jangan kita mempersempit sesuatu yang sudah diperluas oleh syariat. Boleh banyak kita yang mempersempit, dan sebaliknya jangan kita memperluas sesuatu yang dipersempit oleh syariat. Nah, metode seperti ini mari kita praktekkan ke dalam benda-benda atau objek-objek yang boleh diperjualbelikan. Berarti di sini kita katakan yang diperjualbelikan itu boleh, karena yang bisa dimanfaatkan sangat banyak, boleh, kecuali beberapa hal yang ada larangannya. Maka dari sini saya katakan, dalam jualan pakailah kaidah, jangan mencari kesempitan dalam kesempatan. Jangan mencari kesempitan dalam kesempatan. Apa maksudnya? Allah SWT memberikan kesempatan benda-benda yang boleh kita jual banyak sekali. Kok kita cari yang sempit-sempit, yang seakan-akan kalau bukan ini bisnis kita tidak akan punya rezeki. Yang sempit itu, yang nggak boleh itu sempit sekali, cuma beberapa hal saja. Tapi kenapa itu yang Anda fokuskan? Kenapa nggak seluruh bidang-bidang yang banyak yang boleh untuk diperjualbelikan? Orang ketika memperjualbelikan benda-benda yang haram misalnya, begitu kita larang, suruh keluar dari kerjanya itu, perkataan dia apa? Wah, kalau saya nggak kerja di sini, dari mana saya dapat uang? Dari mana saya memberikan makan anak istri saya? Jadi seakan-akan sesuatu yang bisa dibisniskan itu adalah sedikit sekali, sempit sekali, padahal sangat luas. Seakan-akan pekerjaan dia cuma ini tok, kalau dia keluar dari sini nggak bisa dapat rezeki dari yang lain, padahal sangat luas. Ini terkadang orang mempersempit sesuatu yang diberikan kesempatan sangat luas. Seperti ucapan orang ya sekarang ini, jangankan yang halal, yang haram pun sulit. Nah, perkataan seperti itu kan? Ini perkataan seperti ini persis seperti orang bilang, jangan perawan zaman sekarang, kita mencari perawan zaman sekarang itu sulit. Jawaban kita adalah, kamu cari di mana? Kalau kamu cari perawan di tempat pelacuran, memang sulit. Kalau kamu cari perawan di diskotik, memang sulit. Berarti bukan nggak ada, tapi salah kamu cari. Cycle-nya kamu ini apa? Cycle ya? Apa? Circle. Circle-nya kamu ini cari, lihat dulu. Sangat kita sayangkan apabila seorang itu mempersempit rahmat Allah. Ternyata bukan gara-gara rahmat Allah sempit, tapi dia yang memasukkan dirinya ke dalam tempat yang sempit itu, sehingga seperti katak dalam tempurung, kayaknya cuma ini yang ada di dunia ini.
sehingga saya nggak akan mungkin keluar dari sini, nggak mungkin cari pekerjaan yang lain, nggak mungkin survive dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita tanamkan pertama sekali dalam berjual beli, dalam berbisnis, dalam cari rezeki, bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu wasi'ah, sangat luas. Jangan kita persempit, apalagi persempitnya kita adalah di bidang haram toh. Baik, ini secara garis besar. Nah, kalau begitu apa saja yang dilarang? Mari kita lihat beberapa poin yang ada larangannya. Yang pertama yang langsung disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ada 4 hal yang dilarang diperjualbelikan. Beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli, memperjualbelikan al-khamr, wal maitah, bangkai, wal khinzir, babi, yang keempat wal asnam, patung. Mari kita lihat satu persatu. Al-khamr, apa itu khamar? Khamar adalah seluruh minuman yang memabukkan, baik itu terbuat dari anggur, kurma, gandum, beras, singkong, atau segala makanan yang mengandung zat pati yang telah terfermentasi sehingga dia memabukkan, maka itu haram hukumnya. Untuk makanan, untuk minuman, untuk makanan yang terbuat dari nabati, itu para ulama cuma mengharamkan satu tok macamnya. Kalau makanan yang terbuat dari hewani, itu yang diharamkan ada beberapa klasifikasi. Pada asalnya juga halal semuanya, yang diharamkan ada beberapa klasifikasi, seperti binatang buas yang bertaring, seperti burung yang bercakar, yang berburu dengan cakarnya, seperti keledai peliharaan, seperti hewan yang dilarang bunuh, seperti hewan yang diperintahkan bunuh. Jadi kalau untuk hewani itu banyak. Kalau yang nabati, standar haram ataupun halalnya cuma satu, memabukkan. Dan ternyata memang benar, zat-zat yang memabukkan ataupun yang tidak yang memabukkan itu terbuat dari nabati. Nah, baik. Jadi standarnya adalah bukan zat, tapi sifat. Kalau yang tadi hewan-hewan kita sebutkan itu zatnya, babi, anjing, harimau, itu kan zatnya emang. Kalau ini sifatnya yang dilarang. Nah, berarti yang namanya sifat bisa berubah dari yang tidak memabukkan menjadi memabukkan, dari memabukkan menjadi tidak memabukkan lagi. Nah, bukankah minuman yang memabukkan itu adalah berasal dari jus, perasan? Dia nggak semerta-merta tiba-tiba memabukkan, tapi dari perasan sesuatu kemudian diproses jadilah memabukkan. Setelah dia jadi memabukkan, terkadang dia bisa berubah menjadi cuka, ya karena etanol, ya saya lupa apakah etanol ataupun metanol, itu bisa berubah menjadi cuka karena
ikatan CHO-nya itu sama jumlahnya tapi beda ikatannya. Kalau cukai itu apa? CH3COH ya. Kalau etanol CH2OH2 ya, lupa saya itulah. Sifat. Nah, kalau begitu, kalau sifat berarti pertanyaannya, bagaimana cara kita mengetahui ini memabukkan atau tidak? Ayo. Karena nanti kalau antum bertanya kepada seseorang ustadz, muncul minuman baru, antum tanya ke ustadz, ustadz, apa hukum minum minuman ini? Oh, saya nggak tahu. Dari mana itu? Baru terbit kemarin ustadz. Apa hukum minuman itu? Maka ustadz akan menjawab sekadar dengan standar. Dia tidak bisa memastikan. Jawaban ustadz, kalau itu memabukkan haram, kalau tidak memabukkan halal. Kalau antum bertanya lebih jauh lagi, terus ini memabukkan atau tidak ustadz? Nah, ini bukan tugas ustadz. Jangan antum suruh, oh ustadz antum harus coba dulu ustadz. Ustadz antum harus coba dulu agar bisa menerangkan kepada umat, antum harus coba dulu. Maka jawabannya, kalau ada orang nyuruh seperti ini, jawabannya adalah bukan kewajiban saya untuk mencoba yang itu, karena masih banyak minuman-minuman yang lain yang halal, yang jelas-jelas halal. Untuk apa saya harus mencoba sesuatu yang mungkin ini mungkin itu? Jadi kalau untuk mencoba itu bukan urusan ustadz. Ustadz hanya mengatakan sesuai dengan kaedah. Dan kalau itu terbukti memabukkan, baik dari pengalaman ataupun memang dari penelitian. Kalau BPOM sudah mengeluarkan bahwasanya ini mengandung alkohol sekian yang bisa memabukkan, selesai sudah. Gak usah tanya-tanya lagi sama ustadz. Itu sudah memabukkan, sudah dikatakan oleh BPOM. Baik, jadi itu mengetahuinya adalah dengan apa? Mencoba dan meneliti. Tapi jangan pernah suruh ustadz untuk mencobanya, karena sifat. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan minum nabidh. Nah, nabidhnya apa? Nabidhnya tamar. Ya, tahu ya? Nabidh itu adalah infused water dari kurma. Nah, jadi kalau antum sering membuat itu, nah dulu awal-awal Rasulullah SAW melarang melakukan infused water di beberapa bejana, seperti bejana terbuat dari pohon kurma, batang kurma yang dibolongin, namanya nakir. Dilarang membuat infused water di dalam muzaffat. Muzaffat itu bejana yang terlapisi dengan zat aspal. Wallahu alam, seperti itu dikatakan dalam syarah hadis. Saya nggak bisa membayangkan gimana bentuknya. Ya. Dan dari bejana yang terbuat dari keramik dan beberapa bejana yang lain. Awalnya dilarang. Pokoknya kalau kamu bikin infused water di sini udah nggak boleh minum. Akhirnya dinasakh, dihapuskan hukumnya oleh Rasulullah SAW. Mengatakan, dulu aku melarang untuk membuat nabidh dari tamar, dari kurma di sini bejana ini. Sekarang silahkan kamu bikin di bejana apapun selama tidak sampai memabukkan. Jadi standarnya itu. Dulu standarnya bejana, nggak boleh sini, nggak boleh sini, nggak peduli mau jadi apa dia. Sekarang silahkan kamu bikin infused water dengan kurma itu dimanapun selama belum sampai ke taraf memabukkan. Berarti dari awal-awal proses ya, dia akan terjadi memang di sana penguraian zat gula bercampur dengan air sampai suatu ketika sampai ke taraf memabukkan. Disinilah nggak boleh minum, yang sebelumnya boleh. Ini yang dinamakan dengan standar minuman. Minuman itu adalah memabukkan atau tidak. Nah, minuman keras itu diharamkan untuk diperjualbelikan. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, innallaha idza harrama
ala qaumin akla syai'in harrama thamanahu. Allah Subhanahu wa taala kalau mengharamkan kepada sebuah kaum untuk memakan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan harga ataupun bayaran dari penjualan barang itu. Apa maksudnya? Mungkin ada orang muslim yang menjual khamar kepada orang kafir dengan alasan, saya kan bukan menjual ke orang muslim yang haram minum khamar. Menurut agama mereka boleh minum khamar, maka saya jual ke mereka, kan itu boleh. Tidak, kamu kan dilarang, diharamkan khamar. Berarti upah yang kamu ambil ataupun uang yang kamu ambil dari penjualan barang tersebut juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah al-maitah, bangkai. Nah, antum atau tidak harus seperti itu yang namanya bangkai. Bangkai itu adalah semua hewan yang mati dan haram untuk dimakan. Baik itu hewan yang boleh dimakan tapi mati sendiri, mati tanpa disembelih, maka dia bangkai. Ataupun hewan yang haram untuk dimakan, walaupun antum sembelih, tetap dia bangkai. Jadi jangan dibayangkan yang namanya bangkai pala busuk, belatung, bukan. Nah, jual bangkai yang antum bayangkan cuma adalah ayam tiren, oke. Itu oke, benar-benar itu salah satu contohnya. Tapi ada orang jual bangkai itu harganya bisa ratusan juta, puluhan juta. Apa contohnya? Bangkai burung cendrawasih. Nah, berarti paham ya? Bangkai harimau Sumatera, yaitu yang diawetkan. Indah nggak? Indah. Ada busuknya? Nggak ada. Ada belatungnya? Nggak ada. Malah kalau ada, Anda akan memuji-muji, akan mengusap-ngusap. Itu bangkai. Haram, boleh diperjualbelikan? Nggak boleh, haram diperjualbelikan. Terus gimana Ustaz? Ya sudah, yang namanya haram diperjualbelikan, biarlah kasihkan aja ke museum. Ada menemukan harimau Jawa mati, ya, bangkainya ada di situ. Wah, dalam bayangan, bisa dapat puluhan juta ini. Saya akan menjualnya. Dapat bangkai ular naga gitu. Ini akan saya jual ini. Enggak, sudahlah, itu memang bukan barang yang boleh diperjualbelikan. Sudahlah, mau diambil, ambil aja saudara. Anggap itu Anda bukan punya Anda. Tapi Ustaz, nah itulah kalau kita biasanya mencari kesempatan mencari kesempatan kalau di situ ada nilai rupiahnya, padahal itu tidak dibolehkan. Ya. Jadi haram menjual bangkai. Nah,
Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW langsung setelah hadis ini, beliau mengucapkan, "Ya Rasulullah, ara'aita syuhumal maitah." Ya Rasulullah, apa pendapat Anda, ataupun bolehkah ya Rasulullah kami memakai lemaknya bangkai? Lemaknya bangkai ini yang bisa kita jadikan sebagai minyak samin. Tahu ya, minyak dari nabati itu dinamakan bahasa Arabnya zaitun. Kalau dari hewani, samin. Gimana cara membuat minyak dari hewani? Kalau dari nabati kita tahulah prosesnya. Kalau dari hewani gimana caranya? Allah alam ya, nanti kalau kita kurban kita praktekkan nanti ya, banyak daging insya Allah. Nah, coba cari-cari apakah ada cara membuat minyak samin, mengolahnya dari. Nah, para sahabat nanya, ya Rasulullah, ada di antara bangkai ini yang bisa kami manfaatkan, yaitu lemaknya. Kita panasi jadi minyak, yang ini bisa dipakai untuk ngecat kapal, yang ini bisa dipakai untuk apa, melapisi kulit hewan yang dijadikan sebagai dinding kemah, sebagai apa misalnya tempat-tempat yang lain, atau biar awet ya, biar pakai apa istilahnya, pakai minyak. Dan bisa dipakai untuk lampu teplok. Nah, di sini para sahabat ingin mempertanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bangkai itu ternyata ada sebagiannya yang boleh, yang bisa kami manfaatkan. Nah, boleh nggak kami jual yang kami manfaatkan ini ya Rasulullah? Oke lah, dagingnya kita nggak jual, tapi ada dari bangkai ini yang bisa kita manfaatkan, itu boleh nggak? Apa kata Rasulullah? La huwa haram, nggak boleh, itu tetap haram. Kemudian Rasulullah SAW memisalkan sebuah perbuatan orang-orang Yahudi yang pinter ngakali. Sampai sekarang masih pinter itu nggak mereka? Kayaknya masih pinter juga gitu ya. Dari dulu memang sudah pinter ngakali, al-hilah. Rasulullah SAW mengatakan, qatalallahu al-yahuda, semoga Allah SWT membinasakan orang Yahudi. Kenapa? Ketika mereka diharamkan makan lemak daging, bukan bangkai, lemak daging pun haram bagi mereka. Jadi gaji-gaji yang ada pada daging itu diharamkan makan bagi orang Yahudi. Tidak dimakan, patuh mereka, tapi diambil lemaknya, dicairkan, dijadikan minyaknya dijual untuk, bukan untuk dimakan kan, dijual untuk yang tadi, untuk ngecat, untuk lampu tadi, tapi uangnya dipakai untuk beli makanan. Jadi ini akal-akalannya orang Yahudi yang ujung-ujungnya juga memanfaatkan untuk juga yang untuk dimakan. Ya, kita tahu sebagaimana mereka juga pernah yang dihukum menjadi kera. Orang Yahudi dihukum menjadi kera gara-gara melanggar larangan hari Sabtu. Dilarang untuk berburu atau memancing, menjala ikan di hari Sabtu. Ternyata di hari Sabtu itulah ikan itu banyak muncul. Yang dulu kalau kita mancing harus nyari tempatnya, spotnya di mana, harus jala. Sekarang lihat saja sudah ada dia di atas. Dan memang ya ikhwah sekalian, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu kalau menguji kita, benar-benar ujiannya itu menguji kita, dan saat kita lagi diuji itu benar-benar cobaannya itu ada di hadapan mata kita. Dalam Al-Quran Allah mengatakan,
Dalam surat Al-Maidah ayat 94, ya ayyuhalladzina amanu, ini berlaku untuk kita, sebagaimana orang Yahudi juga terjadi seperti itu. Orang Yahudi dilarang berburu hari Sabtu, ternyata di hari Sabtulah banyak muncul ikan. Dalam surat Al-Maidah ayat 94, Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas saidi tanaluhu aidikum wa rimahukum. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh Allah akan menguji kalian. Masya Allah. Ini contohnya satu sisi saja, tapi bisa kita terapkan di mana-mana. Sungguh Allah akan menguji kalian bisyai'im minas saidi, ujian berupa datangnya hewan buruan. Tanaluhu aidikum wa rimahukum, yang bisa kalian tangkap pakai tangan kalian, yang bisa kalian panah tinggal mati. Tapi di saat itu kalian sedang dilarang untuk berburu. Kenapa? Ketika kalian sedang ihram. Orang ihram, ada yang berangkat dari Yaman, lewat Yalamlam, ihram masih jauh dari Madinah, mau ke Mekah masih 400 km. Itu dilarang berburu selama perjalanan itu 10 sampai 12 hari perjalanan kaki. Dilarang berburu. Ternyata di saat dilarang berburu, hewan lewat di depan, berangkat di samping. Yang dulu kita harus nyari-nyari, ngejar-ngejar, cari-cari jejak, sekarang ada. Kenapa itu? Itulah ujian. Kalau nggak ada gitu, bukan ujian namanya. Dan itu berlaku bagi kita di setiap keinginan kita. Itu Allah SWT pasti akan menguji kita. Ya. Misalnya kita ingin nundukkan pandangan, ada aja yang dulu nggak pernah lewat cewek cantik di depan kita, begitu kita pengen ini ada aja di depan. Dulu kemana? Itu lagi dicoba kita. Ya, dan ini terbukti. Ya, langsung para sahabat melihat sendiri, kok rusa lewat, ya, kijang lewat di depan, yang tinggal kita tangkap bisa, kita panah saja, nggak usah ngejar-ngejar bisa. Tapi saat itu sedang tidak boleh. Nah, orang Yahudi diakal-akali dengan cara dipasang perangkap hari Jumat, ngangkatnya hari Ahad. Pinter ya? Dapat ikannya kapan? Masuk ikannya kapan? Hari Sabtu. Nah, kita mau ngakal-ngakalin seperti itu. Pasang perangkap di sini, masuk, habis pulang dari ihram, tangkap hewannya. Karena kan nggak ihram lagi, nggak boleh juga tetap. Nah, jadi Rasulullah SAW menganggap perbuatan tadi yang kalian lakukan, yang dilarang menjual bangkai, tapi kalian jual minyak saminnya bangkai hanya gara-gara alasan bermanfaat, itu juga tetap tidak boleh. Namun di sini untuk pemanfaatannya tidak dilarang. Jadi kalau kalian mau menggunakannya untuk jadi minyak teplok, silakan. Mau digunakan untuk ini, silakan, walaupun itu najis. Nah, tapi itu dijual tidak boleh. Nah, berarti dari sini, kalau yang tadi orang menjual minyak tiren tadi, ayam tiren tadi, untuk apa? Untuk makan lele, silahkan. Silahkan makankan lele, tapi jangan dijual, kan gampang. Tapi Ustaz, rugi Ustaz. Jangan anggap rugi sesuatu yang nggak boleh ngambil untung. Nah, ini memang dicoba juga kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini tentang bangkai. Baik, tapi kalau bangkai ada pengecualiannya, yaitu sesuatu yang dibolehkan untuk dimakan bangkainya. Apa itu? Bangkai ikan dan belalang, berarti boleh itu dijual. Ataupun bagian-bagian bangkai yang boleh untuk
manfaatkan dan dia suci, yaitu kulit setelah disamak. Jadi yang wajib disamak itu adalah kulit bangkai. Kalau kulit hewan sembelihan nggak perlu disamak, langsung makan aja nggak apa-apa. Atau apa itu menyamak kulit? Menyamak kulit itu tidak ada metode khusus. Yang penting bersihnya kulit dari sisa-sisa daging ataupun gaji. Jadi murni yang tinggal adalah kulit tok. Baik dengan metode apapun, nggak ada secara khusus harus air, harus enggak, metode apapun, mau dengan zat kapur, dengan bahkan dengan disebutkan oleh para ulama dengan kotorannya merpati. Saya Allah taala gimana? Nggak bisa bayangkan bagaimana kotoran merpati bisa digunakan untuk menyamak kulit. Nah, setelah tersamak, kemudian setelah dicuci bersih semuanya, ini sekarang kulit ini apa fungsinya? Seperti kain. Berarti dia boleh untuk dijual. Ya, ini yang dinamakan dengan bagian bangkai yang boleh dijual, yaitu kulit bangkai. Adapun kalau kulit yang sudah sembelihan nggak perlu disamak. Mau belepotan dengan daging malah itu jadi keuntungan bagi orang-orang yang beli dikit-dikit dari kulit. Nah, adapun tentang kulit hewan kurban boleh dijual atau tidak, itu permasalahan lain tentang hewan kurban, bukan masalah kulit atau tidaknya. Baik, adzan dulu, tafadhal.
Baik, masih di dalam hadis yang kita katakan tadi, yang kita bacakan tadi, dalam sebuah hadis langsung disebutkan 4 jenis, yaitu sekarang adalah al-khinzir, babi. Kalau ini sudah jelas ya, nggak perlu diperincikan lagi. Kemudian disebutkan al-asnam, patung. Dilarang jual beli patung, apalagi membuatnya, berarti apalagi membuatnya dan memperjualbelikannya, inilah suatu yang diharamkan. Jadi misalnya antum menggali sumur, dapat barang peninggalan sejarah berupa patung dewa-dewa dari batu misalnya, ya hancurkan. Nggak usah diumumkan malah banyak yang nawar, nanti tergiur nanti insyaallah. Tergiur minta 2 miliar, 3 miliar, aduh gimana, boleh nggak, gimana ya? Karena biasanya kalau sudah dihargakan seperti itu, cari fatwanya itu yang boleh jadinya nanti. Nah, Ustadz, apa hukumnya ikut undian, menang undian Ustadz? Dapat apa? Kipas angin Ustadz. Wah, itu haram. Dapat apa? Mobil Brio Ustadz. Oh, itu ada khilaf para ulama kalau nggak salah dalam itu ya. Itu sudah tergiur kita dengan nilainya, padahal kita harusnya menerapkan hukumnya, bukan lihat nilainya itu. Nah, tapi kalau antum menemukan patung terbuat dari emas, maka jangan dijual patungnya. Jual emasnya yang setelah dicairkan, dileburkan, walaupun nanti nilainya pasti turun karena hanya dinilai dengan emasnya saja, bukan lagi nilai sejarahnya. Ya, nggak apa-apa sekarang, karena itu menjual emas, bukan menjual patung. Baik ya, karena jangan sampai kita termasuk menjadi orang-orang yang punya andil untuk melahirkan kembali kesyirikan dengan alasan melestarikan budaya yang dulu sudah lama hilang. Itu patung Wat, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr, 5 patung yang dibuat di zaman oleh umatnya Nabi Nuh, itu kan sudah kena banjir habis, hancur, dikatakan terpendam, tapi bisa tergali kembali, dimunculkan kembali oleh orang musyrik Arab. Baik, Latta, Uzza, patung Latta, Uzza itu kan sudah nggak ada lagi, dihancurkan kan. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan datangnya hari kiamat sampai Latta dan Uzza akan dilestarikan kembali, karena dia simbol. Dia bukan hanya benda, dan kalau simbol dibendakan kan bisa, bukan berarti harus benda ini, tinggal dibayangkan simbolnya bagaimana, kemudian diceritakan bagaimana tentang mereinkarnasi di dalamnya, tinggal bikin, selesai, dibilang ini Latta, Uzza, selesai. Tidak akan datang hari kiamat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai nanti wanita-wanita dari suku Daus. Suku Daus itu salah satu suku di Arab yang dari suku itulah Abu Hurairah berasal. Itu nanti, nah itu padahal daerah tersebut itu orangnya masuk Islam. Tapi suatu saat nanti sebelum hari kiamat akan ada wanita-wanita dari suku Daus yang berlenggang-lenggok tawaf di patung bernama Dzil Khalisah. Dan itu sudah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akan terjadi. Cuma tinggal kita, termasuk kita atau anak cucu kita lah yang punya andil untuk mengeluarkan kembali patung-patung itu atau tidak. Itu yang harus kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkanlah aku dan anak keturunanku
dari penyembahan terhadap berhala. Karena akan terjadi, cuma siapakah orang yang akan mengeluarkan ini? Itu yang kita hindari, jangan sampai kita dan anak turunan kita yang membangkitkan kembali budaya kesyirikan ini dengan memunculkan simbol-simbol kesyirikan, diantaranya adalah patung dan berhala. Baik, ini yang disebutkan langsung dalam sebuah hadis, 4 benda ini. Adapun benda yang lain ataupun barang yang lain yang disebutkan dalam hadis yang lain, yaitu dilarangnya menjual anjing. Anjing yang dimaksud di sini adalah memang walaupun anjing yang boleh untuk dipelihara. Apa itu? Anjing yang boleh dimanfaatkan seperti anjing berburu, anjing penjaga, anjing penggembala. Berburu, oke lah, ada di tempat kita yang masih berburu pakai anjing, seperti di Lumajang misalnya, masih ada orang-orang yang berburu pakai anjing. Penjaga bisa dibayangkan lah. Anjing penggembala gimana? Ya, mungkin di kita jarang digunakan. Di luar negeri, di Eropa misalnya, orang punya ratusan ekor domba, itu yang giring bukan orang, anjing yang giring. Bisa digiring ke sini, dimasukkan ke sana, itu sudah dilatih seperti itu. Kita aja di sini pengembala cuma punya 5 ekor anjing, 5 ekor kambing ya, 6 ekor. Ada nggak di sini pengembala yang punya ratusan ekor kambing di Indonesia? Kalau fermentasi ada. Kalau yang punya peternakan fermentasi dengan pakan fermentasi, saya yakin ada. Tapi untuk digembalakan di Indonesia ini, satu orang benar-benar pegang tongkat, gembalakan kambing, duduk, sorenya bawa pulang lagi. Yang ratusan ekor kambing ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Walaupun negara kita hijau ranau gemah ripah loh jenawi, tapi di Arab saja yang tandus seperti itu, kalau kita berangkat dari Madinah ke Mekah untuk umroh misalnya, itu kita lihat nanti ada orang-orang yang punya kambing di atas bukit-bukit batu, itu ada kambing ratusan ekor kambing. Makan apa kira-kira? Wallahu a'lam, itulah namanya barokahnya itu. Nah, walaupun anjing tersebut boleh untuk dipelihara, namun tidak boleh untuk dijual. Karena Rasulullah SAW bersabda, disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi. Rasulullah SAW melarang untuk mengambil dari harga penjualan anjing. Ustadz, walaupun anjingnya pinter Ustadz, walaupun bisa bahasa Inggris, enggak boleh juga, enggak boleh dijual, sudah itu. Terus bagaimana kalau saya butuh Ustadz? Ya masih ada cara yang lain, yaitu cara hadiah. Kalau enggak ya enggak usah, kalau enggak ya enggak usah ngasih, enggak usah. Cari aja anjing-anjing yang lain yang belum ada yang pemiliknya tuh untuk dilatih. Baik, yang berikutnya adalah benda-benda yang diharamkan pemanfaatannya, bendanya suci. Apa contohnya? Dicontohkan oleh para ulama di kitab mereka, yaitu alat musik. Ini ya ikhwah sekalian, ini kalau kita sampaikan ke orang awam, mereka akan membayangkan ini adalah ilmu baru ini. Sebagaimana kita sendiri pernah merasakan di awal-awal kita kenal dakwah. Kok musik haram ya? Kok musik haram ya? Saya pernah di pondok pesantren, ketika di Sanawiyah di Aceh, pondok pesantren modern yang terpadu, siangnya pelajaran pagi dan siangnya paginya pelajaran Sanawiyah, siang dan sorenya pelajaran kitab kuning. Itu kalau gotong royong hari Jumat, itu di musola disetel dangdut. Untuk apa? Ya biar semangat gotong royongnya. Di kamar nyetel lagu rock, itu boleh-boleh saja. Bayangkan kita di pesantren belajar agama, belajar kitab kuning, seperti itu disuasanakan, tiba-tiba keluar datang orang
bilang musik haram, gimana kira-kira? Kok bisa? Loh, kiai saya nggak ngomong, kiai saya nggak ngelarang loh, disetel lagi di musola loh. Kok tiba-tiba kamu datang bilang musik haram? Ini agama baru ini. Kemudian begitu kita katakan, itu ada di kitab kalian. Kalian di pondok pesantren apa itu? Kitab kalian apa? Mazhab Syafi'i. Ada di kitab kalian. Coba buka. Oh, yang benar. Kalau memang ada pasti kiai kami sudah ngelarang. Itu kamu yang salah paham itu. Seperti itulah kita. Gara-gara apa? Karena kita sedang berbicara dengan orang yang menilai dengan suasana, perkondisian, bukan dengan orang yang membaca kitab. Baca, mari kita perdebatkan isi kitab, mari kita diskusikan ucapan para ulama. Tapi kalau kamu dengan sumber diskusi kamu adalah, guru-guru saya, kiai-kiai saya membolehkan kok, mereka nggak ngelarang kok, mereka diam saja kok, ini yang bahaya. Dan gara-gara inilah bid'ah muncul. Apa itu? Ketika para alim ulama diam terhadap inovasi yang dibuat oleh orang awam. Begitu mereka diam, para orang awam menganggap berarti boleh. Terus generasi berikutnya begitu juga, boleh. Datanglah orang yang melarang, bilang, kenapa kamu ngelarang, padahal kami juga punya ulama. Tapi mereka tidak pernah melarang. Itulah bahayanya kalau para ulama diam. Yang paling miris saya ketika datang ke Jawa sini, ke Jember, yaitu ketika takbir dicampur dengan musik koplo. Itu saya nggak habis pikir. Di luar Nurul, nggak habis fikri itu saya itu. Nggak masuk di Haikal. Kok bisa takbir dipakai reggae? Kalau di Aceh, kalau emang wallahualam, apakah sekarang sudah bercampur lagi dengan adanya internet sekarang ya? Dulu kalau kita takbir itu benar-benar orang-orang yang punya truk, punya pick up, punya benar-benar takbir suara kita. Sekarang orang takbir naik truk, mereka diam ataupun cuma joget, yang takbir salonnya ini dengan campuran reggae. Na'udzubillah min dzalik. Saya pernah ketika ada di musola seperti itu di tempat saya datangin, matikan ini, ganti yang takbir aja ada nggak? Ada, ganti itu. Saya ajak dia berpikir pakai logika. Kamu kalau lagu Indonesia Raya berani nggak kamu pakaikan gitu? Lagu Indonesia Raya kamu campur dengan lagu reggae, berani nggak kamu? Kalau itu kamu nggak berani, kenapa berani kalimat Allah kamu pakaikan untuk itu? Pantas atau tidak? Dia langsung diganti. Apa sulitnya? Itulah bisikan setan. Dan para ulama di situ diam, itu jadi masalah. Sehingga kalau saya yang ngelarang, siapa kamu? Udah pendatang kamu di sini. Kita lihat ulama-ulama kita diam itu semua, kiai-kiai diam semua. Jadi saya hanya bisa ke person saja, kayak dialog saja dengan person. Ingin terdengar Pak Kiai ngomong seperti ini, ngelarang, menghadang. Dulu kata istri saya ketika mereka masih kecil, ada Pak Kiai ketika lewat truk itu dihadang di depan, matikan. Gak seperti ini cara takbir. Masya Allah. Tapi mana sekarang? Ini kita khawatirkan generasi berikutnya menganggap itu boleh. Baik, dan silahkan buka kitab mazhab Syafi'iyah. Ini bukan ilmu baru. Mereka mengatakan haram menjual alat musik. Karena apa? Karena haram pemanfaatannya, yang memanfaatkan itu hanyalah orang-orang fasik. Jadi ini bukan ilmu yang baru. Cuma masalahnya kita sedang berbicara dengan orang yang tidak punya dasar ilmu. Dasar mereka hanyalah ketika dibiarkan oleh para alim ulama yang ada di tempat mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, yang berikutnya adalah, yang kalau tadi haram pemanfaatannya, yang berikutnya adalah najis. Kalau tadi walaupun dia suci, maksud suci bagaimana? Seandainya alat musik itu dihancurkan berkeping-keping dulu, bisa menjadi kayu bakar, silahkan jual kayu bakarnya, bukan jual alat musiknya. Tapi kalau yang najis,
diharamkan gara-gara najisnya, dan kita diharamkan untuk memanfaatkan memanfaatkan najis dengan tujuan yang memupuk boleh, tapi diharamkan untuk menjual najis, mengambil upah, mengambil harga dari penjualan najis. Contohnya apa? Nah, ini kita kembalikan kepada pendapat masing-masing. Ada mazhab yang mengatakan najisnya kotoran hewan seluruhnya, baik yang boleh dimakan ataupun tidak boleh dimakan. Ada pendapat Syafi'iyah seperti ini. Kotoran kambing najis, kotoran ayam najis, berarti nggak boleh jual. Tapi yang terjadi apa? Jual juga mereka. Jadi ketika butuh cuan, nggak ada lagi mazhab. Tapi kalau untuk air mustakmal, ya, menyentuh wanita ketika habis wudu, ngusap kepala 3 kali, kunun, mazhab Syafi'i. Sampai antum pernah disesatkan oleh orang gara-gara mengatakan kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya nggak najis? Anda disesatkan gara-gara itu loh Pak, di Aceh, oleh sebagian orang. Sesat, mengajarkan pemikiran sesat. Menyentuh wanita setelah berwudu, menyentuh wanita tidak batal wudu, itu sesat. Gara-gara bukan mazhab mereka. Tapi ketika orang-orang di kampung, kamu jual kotoran ayam ya? Enggak, cuma yang penting ngangkat 1 karung dibayar sekian. Ya podo ae. Aku ikut ngedol jenenge gua. Itu seperti orang yang mengangkat minuman keras. Kamu jual minuman keras ya? Enggak, sekali angkat juga dikasih segini aja. Ya sama aja itu namanya. Gara-gara ada cuan, ayo gratis, kasihkan ke orang gratis. Gara-gara kamu mengatakan najis. Nah, kalau yang mengatakan nggak najis, ya nggak apa-apa. Ya, baik, jangan di giliran najis, najis jual boleh. Begitu masalah najis mazhab Syafi'i, masalah jual pakai mazhab Hambali, sama aja gitu. Baik, nah ini beberapa yang disebutkan di dalam kitab ini tentang benda-benda yang diharamkan untuk diperjualbelikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.